Taliban sudah berkuasa di Afghanistan. Gelombang pengungsi sudah mulai terjadi. Sebagian warga meninggalkan Afghanistan dan negara-negara dunia mulai menyoroti termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa agar tidak terjadi krisis kemanusiaan dan jaminan hak-hak warga di Afghanistan. Bagaimana nasib Afghanistan di bawah kendali Taliban dan bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia merespon hal tersebut? Dan untuk membahasnya sudah ada Arya Sandi Yuda, pengamat politik internasional. Selamat sore Mas Arya. Selamat sore Mas Ferdi. Ya, terima kasih Mas Arya sudah bergabung dengan kita sore ini. Mas Arya gini, kembalinya Taliban ini untuk gerakan-gerakan yang dilakukan ini sepertinya memang prediksi sebagian orang bukan hal yang mengejutkan. Ini dianggap kulminasi dari pergerakan dia selama ini. Tapi kemudian yang perlu diperhatikan juga bagaimana hak-hak warga dan nasib warga di sana. Apa catatan Anda soal eskalasi konflik yang terjadi saat ini di sana? Ya, yang pertama, Presiden Joe Biden telah tegas menyatakan bahwa dia atau beliau tidak mau melanjutkan kebijakan yang terdahulu ya. Ini adalah masa kepresidenan keempat dari sejak awal dilakukannya global war on terror di Afghanistan, dan memang Joe Biden menyadari bahwa center of gravity atau pusaran pengaruh dari terorisme yang ada di Afghanistan di awal intervensi Amerika Serikat ke Afghanistan itu bukanlah fisik, tapi ada faktor ideologi, dan ini terbukti ketika entire war machinery of the world dikerahkan pun tetap tidak mampu menghilangkan salah satu faksi yaitu Taliban. Dan ini keputusan yang menyebabkan, saya kira, menjadi faktor terbesar kenapa Taliban bisa mengambil alih Afghanistan. Dan kalau kita lihat sejak diambil alihnya Afghanistan oleh Taliban itu ada 3 dampak besar ya. Dampak yang sifatnya langsung, dampak tidak langsung, dan dampak yang sifatnya diskursif atau naratif yang bisa meluap ke kawasan dan juga dunia. Kalau kita lihat dampak langsungnya tadi Mas Ferdi juga menyebutkan ada dampak-dampak yang sifatnya krisis kemanusiaan dan dampak-dampak eksesif lainnya sebagai dampak dari transisi kekuasaan di masa tidak normal. Artinya ini tidak bisa disebut sebagai wartime, tapi juga tidak dibenarkan kalau kita menganggapnya sebagai peacetime gitu. Karenanya jelas ada ketakutan dari masyarakat, sebagian masyarakat terhadap interpretasi keyakinan keagamaan yang dibawa Taliban, terutama dari pengalaman masa lampau. Tapi sepertinya tekanan terhadap situasi sekarang dari dunia internasional, terutama dari negara-negara kuat di sekitar Afgan, itu juga menggiring pergeseran interpretasi keyakinan keagamaan di Taliban sendiri sebagai penguasa baru, kita bisa sebut sebagai new politik domestic actor ya. Satu aktor domestik politik baru yang berkuasa, dan kita bisa lihat cara Taliban berkomunikasi, terus kemudian ada upaya melakukan komunikasi dengan Presiden terdahulu Hamid Karzai, ada upaya-upaya yang tidak biasanya kita lihat di Taliban masa lampau, dan ini sepertinya negara-negara Barat juga menyadari ini. Tapi dampak langsung ini sebenarnya juga didukung oleh persepsi dunia internasional, persepsi kawasan bahwa Taliban berbeda dengan kelompok dengan haluan Islamis lain ketika mereka berkuasa. Misalnya ketika terjadi Arab Spring, ada persepsi Islamis disalahpahami sebagai satu kekuatan yang membawa pan-Islamic vision gitu. Nah, Taliban tidak dilihat seperti itu. Taliban dalam situasi sekarang dilihat hanya berfokus kepada Afghanistan, dan mereka mendapatkan sebagian kekuatan dukungan ya, heart and mind of the population gitu, karena ada isu tentang kemandirian ya, pengusiran tanda kutip penjajahan, kekuatan penjajah selama 20 tahun. Jadi ini adalah yang juga menguntungkan bagi Taliban, karena aktor-aktor di kawasan tidak banyak bereaksi untuk membatalkan lah, katakanlah seperti itu. Kalau dilihat dampak tidak langsung itu kita bisa lihat misalnya di negara-negara sekitar. Iran sudah pasti tidak akan menjadi tujuan favorit para pengungsi, karena pengungsi biasanya yang tanda kutip merasa dirugikan atau tidak sejalan dengan Taliban. Mengungsi ke Iran berarti justru bertemu dengan negara basis pro Taliban, karena Iran sebagai traditional supporter, meskipun secara officially
tidak mungkin mengaku seperti itu. Oke. Terus kemudian ke Pakistan, 25% dari etnik di Pakistan punya kesamaan, ideologinya punya kedekatan, itu akan menjadi salah satu salah satu basis. Tapi kalau yang lain mungkin akan berangkat atau pergi ke Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan yang di wilayah utara ya, ketimbang mereka memilih ke selatan. Itu dampak-dampak tidak langsung seperti tadi disebut, dampak pengungsi dan seterusnya ya. Oke, Mas Arya, bagaimana dengan misi diplomatik Indonesia? Apakah masih harus dijalankan walaupun sekarang kita tahu kondisi ini masih cukup mencekam? Apa prioritas yang didahulukan? Karena kan nanti berpengaruh terhadap geopolitiknya posisi Indonesia. Ini bacaannya akan bagaimana? Indonesia tentunya pasti politik bebas aktif, akan menghargai siapapun pemimpin di sebuah negara ya. Ketika nanti transisi kekuasaan berlangsung berhasil gitu ya, berlangsung mulus, pastilah Indonesia akan berkomunikasi sebagai sama negara bangsa, sebagai anak segala bangsa. Juga kita punya sejarah yang sangat panjang antara Indonesia dan Afghanistan, dan ini berarti Indonesia akan melihat bukan terhadap Talibannya per se, tapi Indonesia akan melihat kepentingan Indonesia terhadap Afghanistan sebagai sebuah negara bangsa dan juga sejarah panjang sesama anak segala bangsa. Kita antara Indonesia dengan Afghanistan, orang Indonesia dengan Afghanistannya. Jadi yang akan didorong tentunya kesamaan-kesamaan nilai yang selama ini kita yakini akan memperbaiki sebuah negara bangsa. Kita sebagai negara demokratis pasti akan terus mendorong hadirnya perlindungan terhadap kaum perempuan, kaum minoritas, dan tentunya meskipun sudah dideklar Taliban akan membentuk sebuah Islamic Empire, tapi sebagai negara sebagai aktor rasional akan didesak oleh negara-negara kuat di sekitarnya seperti Pakistan, ada Iran, India, China juga pasti akan menekan dan mengarahkan seperti itu. Terus kemudian Rusia untuk berperilaku sebagaimana sebuah negara yang rasional, mempertimbangkan masalah ekonomi, perdagangan, politik, diplomatik dan seterusnya. Oke, baik Mas Arya, kita berharap memang ujungnya adalah perdamaian dan desakan-desakan dan posisi-posisi negara-negara kawasan ini juga bisa mendesak kondisi perdamaian itu terjadi agar konflik ini bisa berhenti dan juga hak-hak warga negara ini tidak tercederai dengan situasi seperti ini. Terima kasih Mas Arya sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih.